Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kita sudah membicarakan tentang elemen atau unsur yang ada di dalam yang namanya yang namanya semesta atau di dalam diri makhluk itu. Seperti yang Eyang jelaskan bahwa api menjadi satu dengan api, maka itu akan menghasilkan cahaya. Dalam praktik kehidupan jelas bisa kita lihat dari Petromak, Surya Kondro, sistem kinerjanya. Dan ketika itu sudah menjadi cahaya, maka cahaya itu akan berputar pada porosnya, yaitu di bawah otak. Lalu itulah yang membuat menjadi energi gerak. Ya, itulah yang membuat energi gerak. Kenapa perputaran itu sangat kencang? Karena manusia berpikir banyak. Masalah yang ada di dalam kehidupan, kita harus selalu bersyukur. Kenapa selalu bersyukur? Sebab itulah yang membuat cahaya itu bergerak. Jadi berpikir, ketika bergerak kencang, maka strumnya, listriknya akan menghasilkan daya listrik. Dan listrik itu ditampung dalam sebuah box yang ada di tulang punggung. Simpul-simpul saraf. Nah, elemen unsur air sudah dijelaskan. Seperti Petromak, air itu akan menguap jika dipanaskan. Api yang ada di dalam tubuh jiwa kita adalah api cinta. Ketika cinta itu membara, dua insan menjadi satu dalam sebuah cinta yang besar, energi api yang besar. Makanya seks, self energy exchange, perubahan, pergantian, pertukaran energi api sehingga menghasilkan cahaya. Ketika cahaya itu sudah terbentuk, maka dia akan berputar menghasilkan listrik. Ketika tidak ada masalah, maka listriknya akan sedikit karena putarannya rendah. Ketika berada di dalam putaran yang rendah, maka cepat sakit karena listriknya kurang. Tetapi begitu juga ketika di dalam putaran yang tinggi, sama saja kebanyakan listriknya, maka akan cepat sakit. Jadi yang harus dilakukan adalah posisi tengah-tengah, netral. Makanya ujiannya itu disesuaikan, ujian dalam kehidupan. Jiwa dan cahaya itu tidak ada yang bisa menjelaskan dan tidak ada yang bisa tahu. Kalau raga bikinan orang tua jelas semuanya tahu, tetapi jiwa dan cahaya tak akan ada yang bisa mengetahui, menjelaskan, kecuali adalah dirimu sendiri. Yang ulangi, siapa yang bisa menjelaskan cahaya
atau menjelaskan tentang jiwa adalah dirimu sendiri. Yang ulangi, buat del kumandel gendewati sama sil pringsil adalah dirimu sendiri. Jadi ketika seorang master yang menjelaskan, meskipun penjelasannya itu dengan kelembutan, dengan kekerasan yang agak keras, suaranya yang lantang, tapi yang yakin tidak akan ada yang bisa mengetahui kecuali dirinya sendiri. Karena yang bilang proses spiritual, proses kerohanian itu proses masing-masing. Jadi siapa yang mengetahui jiwanya, ya dia sendiri. Siapa yang mengetahui cahayanya, dia sendiri. Melalui pengetahuan, mengetahui jiwanya sendiri atau cahayanya sendiri, ketika itu sudah satu garis lurus tatanan yang baik, itulah yang kita sebut kesadaran rohani atau kesadaran spiritual. Nah, ketika engkau mencapai puncak kesadaran spiritual atau kesadaran rohani itu, maka engkau akan bisa mengetahui jiwa ataupun cahaya orang lain. Hanya mengetahui, tapi tidak bisa masuk ke dalamnya lebih dalam. Hanya mengetahui. Makanya untuk mencari cahaya atau jiwa itu, ikutilah kebahagiaan. Sebenarnya kata-kata yang sederhana, ikutilah kebahagiaan. Tetapi untuk mengikuti sebuah kebahagiaan, engkau akan melalui sebuah proses yang tidak mudah. Karena suatu kebahagiaan harus dilalui dengan proses jatuh bangun, merangkak, berdiri, jatuh, merangkak, berdiri, jatuh. Ketika itulah nanti kesadaran spiritual itu akan tercapai. Ketika tercapai dari wujud lakuning urip itu, maka engkau akan mengetahui jiwa atau cahaya orang lain menurut kedangkalan spiritual yang seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya master yang bisa membimbingmu untuk mencarinya, kecuali engkau sendiri dengan samadhi dan welas asih, cinta kasih. Samadhi dan cinta kasih. Samadhi kuncinya. Dan lalu yang akan menerangkan bagaimana unsur bumi, unsur tanah itu. Ini terakhir karena unsur tanah. Dan apa fungsi unsur tanah? Fungsi udara sudah tahu ya. Jadi fungsi udara adalah alat komunikasi dengan Sang Maha, dengan cahaya. Karena jika minyak tidak dipompa, maka tidak akan menjadi uap dan naik sehingga membentuk cahaya. Karena uap yang naik itu, maka disitulah rambatan atau kunci untuk kita menyampaikan dengan artikulasi suara ini kepada cahaya. Tapi tidak hanya suara, bahkan untuk dimengerti oleh cahaya dengan simbol air, bunga, simbolnya alam semesta. Kenapa simbol itu harus dari alam semesta? Kenapa?
Ya memang inilah alam semesta. Memang begitulah caranya leluhur kita berkomunikasi dengan cahaya, sumber dari segala sumber cahaya yang besar, yaitu alam semesta. Karena unsurnya banyak, cahaya itu terbentuk dari unsur yang banyak. Ada air, api, udara. Tanpa itu tidak akan ada cahaya, dan tanah. Nah, yang menerangkan oleh saat ini bahasanya yang ini kok jadi aneh. Sudah mulai ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, yang suaranya juga udah mulai aneh semua. Tapi tidak akan dihentikan oleh energi itu. Energi itu mensupport untuk mengungkapkan. Energi bumi, energi tanah. Makanya yang bilang unsur dari tubuh kita yang terbuat dari tanah itu hanyalah tulang. Karena dalam tanah itu ada unsur besi. Ya, besi kuning, makanya sanepa atau siloka leluhur adalah besi kuning. Apa itu besi kuning? Tulang yang berasal dari tanah. Karena tanah itu kan materialnya banyak sekali, lapisan-lapisannya, dan di dalam tanah, pasir atau apapun itu mengandung besi. Nah, tulang, ketika kita tahu apa itu tulang belakang adalah tempat di mana menghasilkan darah. Nah, kalau rumah ada tulang-tulangannya, itu besi semua ya, di pojok-pojokan beberapa meter, misalnya bangunan 2 meter 3 meter harus dikasih tulangan, dikasih besi untuk penyangga. Tetapi beda dengan kita, ada tulangnya, itu menghasilkan darah. Nah, darah itu kan mengandung DNA. Yang ulangi, jika darah itu mengandung DNA, nah, darah mengandung isinya adalah DNA atau sel. Nah, unsur bumi adalah unsur memori. Makanya di manakah tempat menyimpan memori? Darah. Kalau di alam semesta tempat menyimpan memori itu adalah sebuah batu kristal. Karena ketika ibu bumi atau air bertemu dengan popo angkoso atau matahari sinarnya, maka terbentuklah kristal. Nah, di dalam diri kita ketika cahaya itu bertemu dengan bumi atau raga atau tulang, bumi atau tulang itu, maka di situ ada memori yang tersimpan, yaitu DNA. Nah, itulah fungsinya dan itulah unsur bumi yang ada di dalam tubuh kita, yaitu adalah tulang. Makanya ada tulang belakang segitiga di situ. Ketika orang tiada, maka itu akan menghilang. Nah, jadi yang ulangi sekali lagi, yang dimaksud mengosongkan pikiran saat bersamati bukanlah harus ini kosong. Ya, tidak akan bisa kosong. Ya, ini nggak akan bisa kosong. Pasti teringat, kentut teringat dan sebagainya. Tidak akan bisa kosong. Tetapi yang dimaksud mengosongkan adalah bebaskan ini dari master yang sebenarnya tidak tahu, tapi bicara tahu tentang cahaya dan jiwa. Tidak, karena yang mengetahui jiwamu adalah engkau sendiri, yang mengetahui cahayamu adalah engkau sendiri. Maka engkau harus mengosongkan ini dari semua informasi.
kosongkanlah dari semua informasi. Maka informasi itu akan kamu dapat dari sel DNA-mu sendiri. DNA, karena dia tempat menyimpan memori. Tempat menyimpan memori. Dan DNA itu untuk menghidupkannya harus dengan api, dipanasin juga sama. Dibantu dengan pernapasan udara. Menurut Eyang, dari kedangkalan spiritual Eyang, video ini agak lama. Ya seperti itu. Jadi 4 unsur ya, sudah yang mencoba menjelaskan, meskipun ini hanya sebuah dongeng cerita untuk Del Kumandel Gendewawati, tapi dianalisa juga ini buat sil bring sil ya, seperti itu. Jangan lupa, ikutilah kebahagiaanmu. Ikuti kebahagiaanmu, maka engkau akan menemukan dirimu. Mengikuti kebahagiaan bukan berarti engkau harus bahagia, selalu bahagia. Wow, aku tiap hari sedih, ini harus bahagia. Tidak, tapi untuk mencapai puncak kebahagiaan harus mengikuti kesedihan, prosesnya melalui kesedihan. Ketika kesedihan itu engkau dapat, siksaan pikiran, raga, dan semuanya itu sudah engkau rasakan, maka Del Kumandel Gendewawati, engkau akan mengikuti kebahagiaanmu. Karena yang namanya mengikuti adalah proses, ikut dalam proses kebahagiaan. Ikutilah kebahagiaan, ikutilah prosesnya. Di dalam proses itu banyak welas asih. Karena setiap masalah, cobaan, godaan apapun itu harus didampingi dengan kata welas asih, supaya tercipta kebahagiaan lahir dan batin. Ya, kiranya seperti itulah elemen unsur bumi yang bisa jelaskan bahwa itu ada tempat menyimpan memori di dalam tubuh kita. Tulanglah yang berasal dari tanah, karena ada unsur besinya. Makanya leluhur dengan silokanya adalah besi kuning, wesi kuning, wesi o wesi. Sudah jelas ada bahasa wesi o wesi. Jadi ketika besi ditempah dengan air, raga terbuat dari air, ya airnya membelah. Tapi sekali lagi, air itu fleksibel. Jadi untuk menghidupkan air butuh energi chi. Ya, kiranya begitu. Rahayu dari Timur Bengawan. Sudah yang tutup, nanti yang akan jelaskan yang lain-lainnya ya, sama Del Kumandel Gendewawati, karena sudah 4 elemen, 4 unsur yang jelaskan terbentuknya cahaya dari api. Makanya api berwarna-warna, ada yang merah, biru, dan hijau, yang panas sekali. Dan tapi api yang maksud dalam tubuh itu bukan api itu, tapi api itu cinta atau emosi. Makanya bersenggama, makanya ada bahasa seks, self energy exchange, di mana energi api dengan api ini bergulat maka menimbulkan cahaya, menghasilkan cahaya. Kiranya begitu. Rahayu Petit Nogogini. Ingat, Petit Nogogini akan membesar karena berkepala 2. Petit Nogogini yang terjadi Oktober adalah petit dari unsur air. Petit Nogogini mengambil unsur air, lalu mengambil unsur tanah, lalu mengambil unsur angin, dan Petit Nogogini dengan hentakannya yang besar mengambil unsur api. Itu yang dilakukan Petit Nogogini ya, buat Del Kumandel Gendewawati.
waspada dengan Pendit Nogogini. Nah, bagi orang yang numpang lewat dan menghina Eyang, bahkan dengan kemarin bahasa-bahasa kayak bahasa-bahasa anjing Eyang senang dipanggil anjing. Terima kasih sekali. Ya, itu bagus. Karena engkau belajar menghina, berarti engkau belajar juga menghina dirimu. Tetapi yang Eyang sayangkan, jangan sampai kudisannya anjing itu nanti di dalam 7 turunanmu berada di mulut atau di tanganmu, sehingga kudisan. Nah, Eyang tidak mendoakan sesuatu yang buruk, tetapi sepengalamannya Eyang, ketika Eyang sakit di dalam hati, Eyang tidak mampu mengendalikannya. Ketika sakit di dalam hati yang teramat dalam, Eyang tidak mampu mengendalikannya, tapi Eyang mampu melupakannya. Dan ketika tidak bisa mengendalikannya itu dengan sedikit, Pendit Nogogini melihatnya dalam kesedihan, maka Eyang yakin, karena sudah terbukti banyak terbukti banyak dalam kehidupan nyata sehari-hari Eyang, dan Eyang sangat bersedih, berduka cita kepada mereka. Ya, rahayu dari Timur Bengawan. Kata-kata terakhir jangan diambil pusing, karena itu sebuah dongeng. Menurut Eyang begitu. Ya. Kuning-kuning bukan dari nikotin, tapi kuning-kuning dari kencur. Karena puntel butuh kencur untuk sehat. Sehat, kencur. Itu yang akan terjadi. Rahayu dari Timur Bengawan.